Nah, sebelum dilukis warna dan dikasih jambul. Nah, ini apa salah satu peninggalan Sultan Hamid II. Udah lama nih, Bang? Ini udah lama nih, kain-kain lama nih. Nah, ini kan ada corak bulan bintang ini kan dari benang game atau benang emas atau benang apa? Kalengkang. Al-Quran tulisan tangan berumur 2 abad oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Tadi kita udah dengar kan ada nama Masjid Jami, Masjid Jami. Kayaknya kita akan ke sana setelah ini. Makanya tetap tonton Terasi Melayu TV, kita serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sesuai janji saya. Tadi di episode sebelumnya kita dah sebut Masjid Jami, Masjid Jami, Masjid Jami. Nah, sekarang saya menginjakkan kaki di Masjid Jami. Buat yang belum tahu sejarah atau apa sih yang bisa kita kupas dari Masjid Jami ini. Nah, masih dengan Bang Hamzah, sekiranya Bang selak belok sikit banyaknya pasti Abang tahu kan sejarahnya Masjid Jami ini. Oke, kalau Masjid Jami itu sebenarnya kurun waktu sejarah terbentuknya atau dibangunnya Masjid Jami itu tidak terlepas dari sejarah kota. Berdirinya kota Pontianak itu kan ditandai dengan bangunan pertamanya Masjid Jami. Nah, jadi itu dari tahun 1771 bangunan ini udah ada. 1771. Jadi ikon pertama kota Pontianak Masjid Jami. Karena dulu Sultan Abdurrahman tuh kalau berbicara tentang visi misinya, tujuannya dulu tuh awalnya adalah menyebarkan atau syiar Islam. Makanya simbol yang namanya agama masjid. Kalau misalkan simbol yang namanya pemerintahan itu istana. Nah, makanya Masjid Jami lah yang pertama kali dibangun. Kenapa harus pilihannya di nama Jami? Jami itu kan besar. Nah, Jami itu besar. Ya masjid yang besar untuk bisa menampung semua orang dalam urusan ibadah. Nah, karena dulu itu Masjid Jami itu adalah rumah ibadat pertama sebelum adanya masjid-masjid yang lain. Dulu setiap orang zaman dulu, zaman kesultanan, setiap sholat Jumat itu pasti di Jami. Sebelum ada masjid lain loh. Dulu memang mungkin ada masjid-masjid yang lain, cuman fungsi utama masjid yang lain itu hanya sholat 5 waktu. Tapi kalau misalkan sholat Jumat, hari raya, biasanya di Masjid Jami. Udah berapa kali renovasi Bang untuk bangunan masjid ini? Kalau renovasi ya, mungkin udah berkali-kali. Tapi kalau misalkan ngelihat dari bentuk bangunannya tidak mengubah bentuk keasliannya. Ya gini ya dari awalnya? Iya, dari awal ya seperti ini. Dari semenjak berdiri, perkembangannya hingga masuk ke negara kita, Indonesia, bentuknya tetap seperti ini. Mungkin hanya perubahan-perubahan dari segi atap plafon, terus cat, terus tikar, dan taman-taman yang ada di sebelah kita, itu yang direnovasi dan diperbaiki, tambah cantik lah Masjid Jami ini. Tapi dari segi konstruksi bangunan, kerangka bangunan tak diubah 100%. Inilah dia dari awal. Inilah dia dari awal begini. Kerangkanya dari kayu ulin. Ada persamaan desain ya Bang? Dari istana sama di sini? Kalau misalkan kesamaan desain ya tetap arsitekturnya kemelayuan. Melayu. Temanya kemelayuan. Dan tema yang namanya orang Melayu itu kan suka tempat-tempatnya tuh terbuka, biar anginnya gampang masuk, enggak panasan. Ya kalau misalkan kita ngeliat Masjid Jami kan banyak pintunya. Seperti kayak di istana, banyak pintu masuk, pintu keluar. Jadi memudahkan akses orang-orang untuk bisa leluasa masuk ke Masjid Jami. Itu kesamaannya. Nah, nanti sebelum kita jauh dari sini nih, saya akan ngajak kalian untuk keliling-keliling di sekitar sini. Mungkin dengan bisa saja dengan pengurus masjidnya nanti ya. Jadi saksikan terus, ikuti terus jejak kami di Melayu TV. Yuk, sekarang kita udah ketemu dengan bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Bapak Abdul Hamid Adam. Abdul Hamid sebagai
juru kunci. Juru kunci pada pengurus sini lah ya. Iya, dari jam 3 subuh sampai setelah sholat isya. So, udah standby tu. Sudah standby. Jadi kita ni mau nanya-nanya sedikit ni Pak, apa sih yang ada di dalam sini Pak? Boleh kali Pak? Boleh, tidak masalah. Yang Bapak mau jelaskan yang mana dulu nih Pak? Masjid Jami ini kan didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771. Tidaklah sebesar ini. Awalnya batas dari bangunan pertama dari sini. Itu dindingnya. Dan ini semua tiang-tiang ini mempunyai filosofi. Seperti kita lihat ini, tiang-tiang ini, Pak. Ya, tiang ini kan ada maknanya 6. apa, Pak? Ada 6 sebenarnya, di sungai itu masih ada. Di sungai? Di sungai iya, sampai sekarang masih, cuma hanya tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Mereka ini mempergunakan 6 ini untuk melambangkan rukun iman. Seperti kita lihat sebelah kanan itu sama seperti sebelah kiri itu ada 5, itu rukun Islam. Di depan ini ada 4, itu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi keseluruhan itu menjadi sifat 20. Sesuai dengan gambarnya yang berada waktu dikirim dari Belanda itu, aslinya masjid ini, inilah batasnya. Ini udah 4 kali renovasi. Nah, jadi seperti kita lihat ini lagi betul Pak, ini melambangkan iman. Kalau tidak ada mereka berenam ni, ambruk nih. Ambruk. Betul. Ini menancap ke dalam tanah. Langsung ke tanah ya Pak? Langsung ke tanah. Jadi diperkirakan 20 meter lebih. Sebab diperkirakan seperti itu, lantainya seperti itu. Waktu direnovasi kemarin hancur. Panjangnya 24 meter. Itu satu keping papan. Jadi sampai sekarang, selama saya mengurus dari tahun 84 sampai sekarang, belum ada tangan manusia pun setinggi apa, sepanjang apapun yang bisa melingkari kayu ini. Ya, kelihatan kecil tapi besar. Nah, itulah uniknya. Jadi mereka itu seperti orang Amerika, Afrika, orang Jerman, orang pintar. Bagaimana cara nancapnya? Nah, itu yang jadi pemikiran beliau itu. Saya izin meluknya boleh ya, Pak? Silakan. Barangkali ada berkahnya sampai barangkali ya. Iyalah. Tidak sampai. Ya, kelihatan kecil ya. Iya. Itu, tapi kita memang ukuran orang Afrika itu lebih tinggi lagi. Kok nggak bisa? Nggak bisa selama. Bahan kayunya apa nih Pak? Belian, kata orang Pontianak, belian. Ada bilang kayu usi, ada yang kayu ulin. Kalau bukan kayu belian, masjid ini ambruk karena airnya setiap hari lewat bawah. Jadi kalau tidak mempergunakan bahan bakunya ini kayu kelas 1, tidak bisa bertahan lama. Dan kalau ingin tahu riwayat renovasinya, bisa dilihat di depan nih kalau bisa baca. Ini nih. Ini riwayat renov. Bisa baca. Tuh yang di atas. Itu asli. Ustadz Abdul Somad saja kagum dengan alat manual bisa bikin kayak begini. Kalau sekarang tidak aneh, kalau patah hurufnya bisa ditempel dengan lem. Kalau dulu patah, bikin baru. Nggak ada alat penempel. Sekian ratus tahun yang silam, bayangan. Bisa dibaca, silakan, bisa baca. Mau sanat ya. Itu pada tahun sehari bulan Muharram, hari saja ketika Paduka Si Baginda Sultan Syarif bin Sultan Syarif Abdul Rahman. Itu dia punya. Iya, gundul, tapi nggak seperti sekarang. Enak baca kayak Al-Quran. Kok ini turun naik itu menyatukan satu kalimat itu agak sulit. Ustaz Somad juga betul-betul halus. Nah, itu hebatnya tuh. Manual bisa begini gitu. Seperti yang ini peninggalan zaman dahulu juga. Kalau sekarang patah bisa ditempel. Kalau ini patah bikin baru. Apa alatnya kan nggak ada untuk nempel-nempel seperti lem, lum itu nggak ada. Nah, coba ini. Maka rumah-rumah orang sekarang kalau ada ini berarti rumah itu udah unik. Nggak semua orang bisa punya kayak gini. Kemana lagi ini Pak? Ya, jadi ini boleh dilihat. Inilah peninggalan. Nah, ini yang peninggalan jam yang paling lama yang itu. Cuman udah asli lagi dia punya apa?
jamnya itu karena alatnya rusak kemarin nggak bisa dibetulkan itu, maka diganti yang baru. Itu Ya, jamnya dari mana tuh, Pak? itu Pemberian siapa tuh? itu pemberian ya, setelah itu ada peninggalannya ya itu alatnya memang unik seperti dulu itu. Nah, cuma karena dibetulkan, dipanggil montirnya nggak bisa, alatnya harus dikirim gitu. Wah, repot kalau dikirim. Nah, biaya besar lalu ditempel jam waktu sekarang ini sumbangan dari Bapak Kapolda tahun 2014. Yang ini nih. Yang ini jam 2014 ya. Oke. Dulu sih banyak peninggalan, cuman waktu direnovasi kemarin 3 tahun lebih, itu hampir 4 tahun, jadi barang-barang yang direnov itu kan dibongkar semua. Jadi diibaratkan apa, masuk gudang. Jamaah masjid sini dari mana-mana, Pak? Paling jauh atau paling dekat, Pak? Paling jauh sih banyak, biasa yang sering dulu dari Paris. Paris. Ya, dia yakin. Kadang-kadang jam 3 subuh saya buka, dia sudah nunggu. Jam 3 saya buka, dia sudah nunggu. Di sini? Di sini. Banyak masjid yang Ramai, dilangkakan iya. itu. Dari Paris itu di mana? Yo, Selain banyak. lagi? Apalagi bukan Orang semua luar jemaah ini banyak dari Tanjung, dari mana, dari Tanrai 2. Ke sini. Nah, sering. Tidak semua orang. Kalau orang sini semua turun, mestinya tidak muat. Orang luar negeri pernah, Pak? Pernah. Kayak Ya, dia tuh istilahnya ingin tahu tempat bersejarah. Nah, di daerah Puncana ini kan terkenal dengan masjid jaminya. Ya, salah satunya seperti tiang-tiang ini. Nah, dia ingin tahu apa benar atau tidak. Oh, nyatanya benar, nggak bisa diingkari. Cuman itu tadi gimana nancapnya. Ini kayu masih kecil tuh, kamu lihat yang besar. Lihat bagaimana ngangkatnya. Yang tempatnya ada di atasnya ada ya kayu itu lagi. yang lintang itu. Itu yang kuning itu, garis hijau. Itu dipotong 4 sisi bisa menyamai yang hitam. Coba. Oh, apalagi kalau ditambah ini kayak gini. Ini bisa sama dengan yang hitam. Dia kan ditambah nanti. Kan dipotong. Dia kan bundar. Pohon itu kan bundar. Tuh. Kan bisa kita lihat sendiri kan. Nah, itu gimana ngangkatnya sepanjang-panjang itu untuk naikkan ke atas. Ya. Kegiatannya Ya. apa aja deh, Pak? Kalau ingin tahu kegiatan di dalam Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman ini, pertama kajian taklim. Setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Itu tenaga pengajarnya orang sini, tapi lulusan dari Yaman. Wow. Nah, jadi tidak diragukan keilmuannya. Dari malam Sabtu sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumat seperti malam ini nanti diadakan maulidan. Maulid Diba, Maulid Al-Barzanji. Maghrib nanti ini. Nanti itu maka disiapkan kitabnya. Oke. Nah, jadi konsumsinya dari masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Kegiatannya kalau malamnya. Kalau ingin tahu boleh nanti lepas sholat maghrib. Selain untuk masalah budaya itu pernah dipakai? Kalau itu orang-orang dari luar hanya minjam lokasi. Bisa digunakan juga nih, Pak? Ya bisa, masalah. Yang penting ada surat izinnya, tidak menyimpang dari dalam keagamaan. Seperti mau main gendang-gendang apa itu dilarang. Kalau dalam ini di bawah sih silakan. Kayak ke acara kesultanan tuh kegiatan apa aja yang dilakukan di sini biasa pernah? Kegiatan. Dia pernah maulidan biasa. Dari sana tuh. Dari orang-orang sana juga ke sini, sini juga ke sana. Karena kan masjid dulu dibangun baru sana. Ya. Jadi orang-orang sana dia asalnya sini juga. Keturunnya itu kan. Oke, di mana tempat lagi nih, Pak? Bapak mau bahas? Ya hanya ini aja yang bisa saya jelaskan karena ya peninggalannya ini hanya ini, kecuali macam di istana itu kan banyak peninggalan bersejarah dulunya, tapi sekarang saya jarang ke sana. Ada kata orang Melayu itu gong, ada keris, ada apa segala, ada kitab Al-Quran itu tulisan tangan, tapi apa ada atau tidak, wallahualam bisawab. Kita lihatkan buku tamunya, tamu-tamu yang datang dari luar negeri. Ada list tamu. Ini list tamunya, Pak? Ya, itu udah pas habis. Ini kan jadi cagar budaya. Budaya. Ya. Dari Palangkaraya. Ini saya selalu pajang. Itu siapa, Pak? Saya lah, saya masak mau foto orang. Nah, itu. Palangkaraya. Ada dari apa lah? Ada UM Jepang, Surabaya. Prancis semua banyak. Jombang. Iya. Wih, Pangkalan Bun. Batam. Wih, Hei. Sulawesi Selatan juga ada. Ya, banyak. Ya. Ini dari cagar budaya Kalimantan Timur yang asli dari masjid dulu tuh
Sebelum Kopi itu bukunya tebal. Jadi istilahnya apa tuh, tamu tuh kan enggak takut. Selanya ada Covid dari Malaysia, Brunei itu paling takut, enggak pernah datang lagi. Setelahnya ada, sebelum Kopi itu sering dia datang. Itu dari pancing Ada dari Sabah, Malaysia. ada semua. Wow, terima kasih Pak ya. sama. Sekiranya lumayan jelas tadi kawan-kawan pun Ya. bisa nyimak omongan Bapak. Ya, gitu ya. Dan inilah dia Ya, keadaannya kupasan ya. dari Masjid Jami yang udah disampaikan tadi sama Bapak. Ya. Oke, kayaknya cukuplah perjalanan hari ini. Ya. Saya Rizky dan Pak Abdul Hamid undur diri. Bagi kawan-kawan yang mau menjelajah sejarah Pontianak, kayak gimana sih asal Pontianak, peninggalan apa yang terjadi di Pontianak, bisa telusuri di sini dari istananya. Nanti istananya akan dibawa juga ke sini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.